Pagi Pak Heru. Pak Heru ini ada beberapa yang belum datang. Nanti saya info ya. Karena saya sambil ini belum selesai nih harusnya kita 56, tapi ini baru 51, berarti masih ada 5 anak yang belum. Beril, open cam Beril. Halo Beril, open cam. Kamu bisa open cam kan Beril? Kamu sudah bangun kan Beril? Pak Heru sudah saya jadikan co-host ya. Jadi kalau misalnya ada yang off cam dan dipanggil-panggil gak nyaut, silahkan monggo kalau mau di waiting room. Halo, ini tempat saya jaringannya tidak stabil ini, Bu. Oh gitu. Ya. Ya, oke. Jeremy open cam yuk. Jeremy, Ervin juga langsung open cam ya. Nah, monggo Pak Heru. Bentar ya guys, Pak Heru sepertinya ini internet di tempat Pak Heru lagi ada ini. Lagi turun. Beril, halo Beril, kamu dengar suara saya Beril? Open cam ya Beril, bisa nggak Beril? Atau mau ada drama lagi pagi ini? Beril, halo Beril. Iya Bu. Open cam, ayo open cam. Ya oke. Tinggal kamu nih yang sudah ada di sini yang belum open cam. Si itu pembuka gerbang. Oke, Bu Anas, terima kasih untuk waktunya. Anak-anak mendengar saya? Halo, bisa didengar? Jelas Pak Heru, jelas. Baik. Nanti untuk Beril dan Timothy memang harus sering muncul ini, supaya nanti koneksi ya, ada koneksi. Silakan Beril dan Timothy. Anak-anak kelas 11. Untuk hari ini saya akan menyampaikan materi, tadi sudah disampaikan kegiatan praktikumnya tentang elastisitas. Elis, boleh tahu apa itu elastisitas? Halo Pak, saya Pak. Ya, iya dong. Itu kemampuan suatu benda untuk kembali ke bentuk semulanya jika diberi gaya luar. Iya. Contoh-contohnya kemarin apa? Kayak kalau misalkan bola itu jika ditekan terus nanti dia balik lagi ke bentuk semulanya gitu. Iya, kalau gayanya dihilangkan. Contoh yang lain kemarin ada bekas, ada karet ya. Oke. Jadi hari ini saya akan jelaskan materinya. Kemudian disampaikan juga ya, bahwa untuk bertanya silakan bertanya hari ini. Jangan nanti setelah pulang atau besok bertanya-tanya pada saat sedang istirahat di rumah ya. Jadi tolong bertanyalah hari ini kalau tidak tahu. Jelas? Oke. Yang pertama ini materinya elastisitas dan hukum Hooke. Tujuannya kira-kira Jonathan? Kenapa Pak? Kira-kira tujuannya untuk apa? Ayo. Tahu lah, judulnya aja udah jelas kok. Oh, ya kan? Elis tadi sudah mengawali juga. Apa kira-kira? Itu harus diisi soalnya itu kan, betul kan Felis ya? Harus diisi kan itu ya? Nanti kalau buat laporan kan harus diisi itu. Jonathan Marcelo masih mencari-cari. Saya tanyakan lagi di sini untuk Yasinta. Kira-kira untuk apa Yasinta?
Bentar Pak, saya mikir dulu. Diulang. Bentar, saya pikir dulu. Kok kurang jelas suaranya, apa punya saya saja ya? Yang lain jelas nggak sih? Halo? Devon? Jelas nggak Devon? Jelas. Coba diulang yang disampaikan Yasinta. Saya masih mikir bentar Pak. Oh gitu, oke lah. Yang jelas pasti di sini kita ingin tahu itu terkait dengan konstanta, betul ya? Konstanta benda yang bersifat elastis, yaitu. Jadi nanti kita akan tahu hilang ya. Wah, oke, Pak Heru tampilkan langsung aja supaya nanti nggak lama ya. Oke, jadi di sini kita pakai materi untuk alat bagian sebelah kanan. Bentar ya. Benar kelihatan. Ini ukurannya yang paling kecil ya, botol mineral paling kecil. Kemudian ya ukurannya sekitar 330-an ini. Oke, yang nanti kita pakai. Kemudian ada air, ada mistar penggaris, kemudian karet gelang dan karet ikat rambut. Yang Putri pasti punya ya, yang ikat rambut. Kalau karet gelang pasti tahu ya, karet yang seperti ini. Kemudian kelihatan ya, kelihatan enggak ya? Ini karet seperti yang Pak Heru pegang nih. Ini karet biasa, ini yang karet gelang. Kemudian yang kedua karet ikat rambut itu yang seperti ini. Nah ini. Oke, jelas. Kemudian untuk kegiatannya, kamu lihat tabel yang ada di sana. Tabel itu ada dua. Yang pertama untuk karet gelang, ya karet gelang. Kemudian nanti cara menggunakannya. Jadi kita gunakan karet gelang dulu, kemudian dibuat seperti
angka 8 begitu. Jadi karet itu seperti angka 8. Oke. Jadi kita kaitkan ya, bukan diikat ya, tetapi dimasukkan ya, dimasuk. Jadi posisi begitu, kemudian yang satu masuk, kemudian ditarik gitu. Nah, oke. Nanti di sini ya, di sini salah satunya kemudian diikatkan pada leher dari botol ya, leher dari botol sampai kencang begitu. Oke. Setelah itu posisi itu seperti ini nanti kalau diikat. Oke. Begini ya, nanti kemudian dari sana kamu ukur ini dikaitkan dengan ini ya, dengan statif yang ada di sini, saudara. Statif yang ada di sini. Jadi kalau ada paku, nanti pakunya dimasukkan di sana, dikaitkan begitu. Nah, jadi posisi tergantung dia. Nah, pada saat posisi seperti ini, kamu ukur nih panjang dari karet ini, panjangnya berapa. Ini posisi karet lurus, jadi posisi karet lurus begini. Tidak ada beban yang ada di sana, tidak ada air ya, belum kita isi. Kemudian kamu isi air ya, nanti kurang lebih ya, karena di sini ada nanti gelas ukur ya, gelas ukur. Usahakan nanti penambahannya konstan. Jadi kalau misalnya kita pertama memasukkan volume air dari gelas ukur kan ketahuan ya, volume airnya misalnya 2 cm begitu, 2 cm. 2 cm kamu masukkan di sini, kamu buka ini tutupnya, ya, kamu buka tutupnya, kemudian tuangkan air. Nah, tuangkan air yang tadi volumenya 2 cm kubik. Oke. Kemudian kamu gantung di sana. Kamu gantungkan lagi pada statif yang ada pakunya tadi. Lalu kamu ukur itu sebagai panjang akhir, ya, panjang akhir. Oke. Panjang akhir itu berarti LT. Maka kita dapat delta L itu tadi yang panjang awal tanpa diberi air tadi, itu sebagai L0. Kemudian LT itu berarti adalah panjang setelah diberi air yang nilainya 2 cm kubik. Ya, jadi seperti itu. Kemudian setelah itu kalau kamu mau mencari F itu kan nilainya M kali G atau sama dengan W. Maka massa yang ada di sana kamu ambil yaitu massa air, ya, massa air yang dituang. Oke, massa air yang dituang. Kemudian cara menghitung kan kamu sudah tahu, ya kan, rho sama dengan M per V atau M sama dengan rho kali V, betul? Massa air. Lalu dikalikan gravitasinya 9,8. Oke. Kemudian untuk mengisi K-nya, K itu kan sama dengan F sama dengan K. Bentar ya nak ya, sabar ya nak. Ini Pak Heru ada lagi nih. ada. Oke, sorry ini keluar masuk ini. Iya Pak Heru. Oke, ini baik. memang situasi kayak gini nggak apa-apa Pak Heru. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi tabel yang pertama ini sudah terisi. M-nya tadi sudah dicari, M sama dengan rho kali V. Rho air itu berapa? Ada yang tahu?
1 gram per sentimeter kubik atau 1000 kilogram per meter kubik. Ya, itu massa jenis air. Jadi kalau kamu mau menghitung F tadi, M kali G sudah bisa dihitung di situ, G-nya 9,8. LT-nya berarti panjang ini setelah diberi air, ya kan? Kemudian di situ delta L-nya berarti selisih LT dikurangi L0. Kemudian K-nya tadi adalah F sama dengan K kali delta L, maka K sama dengan F dibagi delta L, sedangkan W sama dengan setengah K kali delta L kuadrat. Jelas ya? Nah, itu penambahan air tadi yang misalnya 2 cm kubik, kamu lakukan sampai dengan 4 kali. Maka kalau 4 kali berarti 4 kali 2 berarti 8 cm kubik. Ya kan? Itu volume air yang ada di gelas ukur. Jadi kamu menggunakan media itu air ya. Bebannya jadi air di sana. Karena ini kondisi di rumah, berarti yang mempermudah kita adalah salah satunya. Oke? Jelaskah? Jadi nanti berulang-ulang setelah kegiatan yang pertama tadi, nanti diisi air lagi, tuang lagi di situ dengan penambahan jumlah air yang sama. Gitu. Pak saya misalnya nih, Jonathan, Pak saya nggak mau nih 2 cm kubik. Saya maunya 3 atau 4, ya silahkan. Yang penting nanti kamu lakukan sebanyak 4 kali secara kontinu dan konsisten penambahannya yaitu berkala, ya kan? Dengan jumlah yang sama, itu boleh lah. Oke, jelas? Kemudian tabel kedua, kalau karet ini tadi karet gelang, ya karet gelang yang kita pakai di sini, maka karet ini kita ganti sekarang. Yang diganti yang di atas saja, tidak harus yang di bawah. Yang di bawah kan hanya untuk mengikat tadi ya. Ada 2 karet kan tadi yang Pak Heru buat kan. Yang satu untuk mengikat di leher dari botol, gitu. Yang satu itu untuk dihitung konstanta karetnya. Maka sekarang yang kedua kita ganti dengan ini, ya. Kita ganti dengan ini. Oke. Caranya kalau ini, ya, yang ini dipotong ya. Jadi yang ini karena ini lebih kuat, nanti dipotong saja. Jadi bukan 2 kali begini, ya 2 kali begini. Tapi dipotong jadi 1. Jadi ini akan lebih lebar kalau dipotong. Ya, oke, posisi khusus untuk yang ikat rambut itu dipotong. Ya, dipotong baru diikatkan dengan tadi, ya dengan karet yang ada di leher tadi untuk mengikat leher. Kemudian yang satu dikaitkan kepada paku sebagai statif. Ya, statif itu gampang ya, mau di pohon dipaku ya, kemudian dibuat penyangga kemudian dipaku ya bisa saja ya, di kebun, di depan rumah atau di teras ya kan. Ya, jadi ini butuh kreativitas bagaimana cara kalian ya untuk membuat perangkat yang dibutuhkan mendekati alat yang sebenarnya. Itu. Jadi tabel yang kedua sama, cara lakukannya sama, ya hanya jenis dari bahan elastisnya yang berbeda. Oke, kalau ini semua sudah dilakukan, ya sudah dilakukan, maka yang kelima buatlah grafik antara gaya terhadap pertambahan panjang untuk masing-masing tabel 1 dan tabel 2. Oke, ini mungkin lebih baik untuk grafik ini kamu menggunakan kertas milimeter ya, ini akan lebih baik. Nanti geseran berapa skalanya itu akan lebih teliti. Oke. Kemudian yang terakhir tentu mungkin kamu harus menyimpulkan juga nanti bagaimana hubungan antara gaya dan pertambahan. Apakah sampai di sini jelas? Pertanyaan ada tidak? Kalau ada Pak Heru tunggu. L0 itu diukur dari waktu botolnya kosong atau dari apa? Dari apa? Mana? Saya L0-nya diukur waktu kapan, Pak? Itu pertanyaan saya. L0 itu seperti ini. Ini L0 ini. Kelihatan? Ada isinya tidak di sana? Tidak ada isinya kan? Nah, jadi posisi karet tanpa isi tetapi dikaitkan dengan botol. Oke, Pak. Oke.
Lagi? Ada lagi? Pak, halo Pak. Ya, silakan. Tadi masanya pakai yang ROMV itu ya? Ya, hubungan massa, kemudian volume dengan massa jenis. Kalau mau ditimbang ya silakan, bisa nggak nimbang? Bisa sih Pak, pakai yang Ya. timbangan Nggak apa-apa, digital. nggak apa-apa. Kalau misalnya mau ditimbang ya boleh. Boleh. Oke, Nah, itu kan pilihan supaya nanti kita bisa menghitung selain menggunakan timbangan neraca digital, itu kita bisa menggunakan juga persamaan. Oke, silakan. Ada lagi? Boleh pakai digital kalau bisa menimbang. Silakan kalau ada. Ayo nanti jangan di rumah Pak Heru ditanyain ya. Tanya lagi-lagi istirahat. Ya. Apa? Halo Pak, saya mau nanya. Itu tadi kan di bahannya tuh ada plastisin. Plastisin buat apa Pak? Ini siapa yang tanya ini? Hana. Ana, tadi yang kita pakai yang di sebelah kanan, Ana. Oh, yang sebelah kanan. Yang sebelah Ya, kiri juga, Pak. enggak. Kalau itu nanti menggunakan pegas dengan beban tersendiri, itu pakai yang sebelah kiri. Maka ini ada alternatif, maka saya pakai yang sebelah kanan saja. Oke, makasih Pak. Ya, jadi bahannya menggunakan tadi air ya. Bahannya menggunakan air saja supaya mudah. Ada lagi? Silahkan. Kalau ada. Halo, nanti sambil ngopi-ngopi, duduk-duduk ya. Sebetulnya ini bisa dibuat ya, bentuk video nggak apa-apa, sambil praktikum ya. Sambil dijelaskan cara kerjanya, untuk mendapatkan datanya, ya kan, bisa dibuat juga ini. Silakan, ada lagi? Pak, boleh diturunin dikit nggak Pak gambar? Oke. Ini nih. Iya Pak, makasih Pak. Oke, yuk. Ada lagi, silakan kalau ada. Oke, jadi bahannya karetnya ada dua ya. Satu karet gelangnya tidak usah dipotong, tapi hanya dikaitkan begitu. Yang satu untuk mengikat leher botol, ya, leher botolnya ini. Yang satu itu yang kita hitung. Tapi kalau untuk yang gelang nanti dipotong ya, karena ini jauh lebih kuat biasanya. Tapi kelenturannya ini jauh lebih sulit biasanya kalau karet gelangnya, lebih kuat. Beda dengan karet gelang tadi, ya. Maka tadi Pak Heru bilang, kalau misalnya nanti nih, misalnya Pak Heru kan tadi bilang volume airnya itu 2 cm kubik. Ternyata begitu dimasukkan ke dalam botol itu tidak ada pengaruhnya Pak. Tidak ada perubahan. Nah, alternatifnya, kamu boleh tambahkan. Tidak harus 2 cm. Ya, tetapi bisa 3 atau 4. Hanya saja penambahan berikutnya harus konstan. Tidak boleh sekarang misalnya memasukkan 3, kemudian di berikutnya memasukkan 2 atau memasukkan 5, enggak boleh. Kalau setelah 2 ya berarti 4, ya kan? Karena 2 kalinya kan. Kemudian masukkan lagi 2, berarti 6 begitu dan seterusnya. Nah, itu konstan namanya. Oke, jelas? Ada lagi yang mau tanya? Kalau tidak ada, kita akan lanjutkan. Silakan kalau mau tanya. Beril, Timothy mau tanya? Silakan kalau dia mau tanya. Biasanya sih kalau di sekolah ya, kalau offline kita menggunakan selain karet itu menggunakan pegas. Jadi pegas kita ukur juga L0-nya berapa, kemudian diberi beban awal, kemudian pertambahan panjangnya berapa, yaitu selisih dari panjang akhir dikurangi panjang awal. Begitu? Apakah cukup jelas untuk kegiatan elastisitas pada kegiatan eksperimennya? Pak, Ya, tadi ngikat karetnya gimana ya Pak? oke.
Oke. Karetnya begini nih. Ada 2 kan ini? Ada 2 karet nih. Ada 2 karet. Masukkan saja di dalamnya. Di posisinya dia sekarang menggantung begitu. Oke, kelihatan? Menggantung. Masukkan lagi salah satunya. Nah, jadi seperti angka 8. Ini sudah seperti angka 8. Maka yang satu itu untuk mengikat. Itu satu sisi untuk mengikat. Di leher dari botol tadi. Kita putar saja sampai kuat ya, supaya nanti tidak lepas gitu. Ini kita putar gitu. Nah, posisi yang satu ini yang nanti kita buat bahan elastis. Jelas? Oke. Kalau misalnya nanti tadi yang karet gelangnya itu ternyata lebih kenceng ya, ini, kenceng ini, maka ini kamu potong saja supaya tidak menjadi 2 kali tapi 1 kali aja. Jadi satu, nanti diikatkan saja di situ, lalu yang satu dikaitkan pada statifnya. Oke, jadi kalau 2 ini lebih kuat ini dia. Beda dengan karet gelang soalnya. Ya. Jadi dibuat satu saja, dipotong menjadi panjang dia begitu. Yang tidak punya karet ikat rambut ya nanti bisa bertanya atau kerjasama dengan cewek-cewek ya, putri-putri ya, anak siswa putri. Pasti punya ikat rambut. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tadi untuk grafik, silakan nanti dibuat grafik masing-masing. Skalanya dibuat ya, F-nya sampai dengan 4 kali itu berapa, kemudian delta L-nya sampai dengan 4 kali juga, kemudian ditarik garis, nah gitu. Oke, akan lebih bagus memang menggunakan kertas milimeter tadi Pak Heru sampaikan ya, supaya selisih pergeseran angkanya itu bisa terdeteksi. Oke, begitu kira-kira ya. Jadi anak-anak, bahannya kita pakai yang sebelah kanan ya, sebelah kanan. Yang kiri abaikan saja. Tapi kalau membutuhkan timbangan tadi, ya, seperti temanmu tadi ada yang menyampaikan mau pakai timbangan neraca digital nggak apa-apa, silakan. Ya, tidak harus menghitung secara manual. Manual itu tadi angka data. Tapi kalau digital kan langsung ya. Berapa sih kalau misalnya 3 meter kubik air dari gelas ukur itu, nah kalau kamu masukkan di situ, itu beratnya berapa. Ingat G-nya pakai 9,8 ya. 9,8. Oke, itu saja. Kalau tidak ada pertanyaan, sekali lagi saya beri kesempatan terakhir kalau ada yang mau tanya. Kalau ada. Kalau tidak ya tidak apa-apa. Oke, jelas? Jelas IPA? Ini yang harus dikerjakan besok, tabelnya sudah ada. Ya, tadi mana saja yang harus diisi. L0 itu selalu konstan ya. Selalu konstan, dia nggak pernah berubah. Yang berubah adalah LT, panjang akhir, karena selalu ditambah beban. Itu yang berubah. Maka di situ di masing-masing tabel L0 ditampilkan di atas. Oke, karena itu selalu konstan. Oke, itu saja untuk persiapan praktikumnya. Kalau ada Pak Heru close. Silakan. Kira-kira bisa dipahami ya, disiapkan ya. Jadi, tinggal melakukan kegiatan sambil duduk-duduk di teras atau di kebun, ya kan, sambil minum kopi, ya kan, atau makan somai, ya kan, sambil ngobrol, bisa juga, ya kan, refreshing di kebun, ya kan, di teras. Itu saja untuk kegiatannya. Jadi silakan anak-anak disiapkan di rumah, kemudian dilakukan. Yang terpenting tadi Bu Anas katakan, yaitu buat laporan sesuai dengan
target waktu yang disediakan, ya. Jangan pernah menunda-nunda pekerjaan, ya, karena nanti semakin lama semakin menumpuk menjadi bukit, menjadi gunung, ya kan. Kalau menumpuk masalah itu kita yang nanti depresi, ya kan. Tapi kalau menumpuk kebaikan dan kekayaan membuat kita menjadi nyaman, gitu kan ya. Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan materi kita. Materi terakhir sampai di mana? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kita coba masuk ke teorema Torricelli ya. Teorema Torricelli. Silakan buku paketnya boleh dibuka. Ini biasanya terkait dengan bak penampungan ya. Bak penampungan air. Misalnya begini. Ini tinggi bak, biasanya tingginya H. Kemudian di sini ada H2, di sini ada H1. Keluarnya V-nya di sana, kemudian biasanya airnya keluar ke sana. Jadi teorema Torricelli itu mempelajari tentang laju zat fluida yang keluar dari lubang. Teori Torricelli berkaitan dengan kelajuan air yang keluar dari lubang. Maka yang perlu diperhatikan kalau kita mau menghitung H1 berarti adalah H dikurangi H2. Hitung H1 berarti karena tinggi total itu H besar, kemudian posisi lubang itu terhadap tanah itu H2, maka H1 itu adalah selisih dari tinggi tabung dikurangi tinggi lubang pancuran dari tanah. Karena ini kita bicara tentang X, itu jarak jatuhnya air mendatar, maka biasanya kita akan hitung X sama dengan E kali T. E kali T. P-nya bagaimana V-nya? P akar 2 kali G kali H1. P-nya bagaimana? Akar 2H per G. Jadi dari data ini bisa kita masukkan ke persamaan ini. Maka X sama dengan berapa? Oke. Ini bisa kita hitung. Atau nanti X juga boleh dituliskan sama dengan 2 dikali akar H1 kali H2. Oke. Jarak pancuran air, semburan air yang keluar dari bak ini, bak penampungan ini, itu adalah X sama dengan V kali T. Atau X sama dengan 2 dikali akar H1 dikali H2.
Oke. Bisa dicoba di sana. Oke, sekarang kita lihat. Sudah? Bisa dipahami? Jadi Torricelli itu bicara tentang kelajuan semburan air yang keluar dari lubang. Nah, itu. Pasti di rumahmu ada kan penampungan air seperti ini? Bisa di tanah, bisa di ketinggian tertentu. Kemudian Pak Heru kasih soal nih. Boleh dihapus? Sudah atau belum? Sudah ya? Oke. Berikutnya soalnya nih seperti ini misalnya. Pertama, pertanyaannya hitung A. Waktu jatuhnya air di tanah. Yang B. Jarak jatuhnya air arah mendatar. Sama seperti ini. Ini 7 meter. Ini 2 meter. Duanya 2 meter ya. Kemudian gambar 2. Ini 20 cm. Dan yang ketiga. Itu soalnya. Tinggi baknya yang berisi air yang pertama itu adalah 7 meter. Kemudian lubangnya dari tanah itu adalah 2 meter. Nomor 1.
Kemudian nomor 2-nya di sebelah sini ya. Satu lagi nomor 2. Hitung perbandingan jarak jatuhnya air X1 atau XA berbanding XB. Ada 2 soal, silakan dicoba untuk menghitung sesuai pertanyaan yang ditanyakan ya. Nomor 2 hanya menghitung perbandingan ya, perbandingan jarak jatuhnya air. Tapi kita menggunakan persamaan yang kedua, X sama dengan 2 dikali akar H1 kali H2. Nanti untuk menghitung perbandingannya lebih cepat ya. Nicholas, Jeremy, Brian. Kameranya kenapa? Nah, dibuka dong. Brian.
Panus Beril? Beril? Dengar, Pak. Dibuka dong kameranya. Gelap sekali itu, belum kelihatan. Ayo silakan Beril untuk on cam. Saya mau mengerjakan nomor 1, bagian 1. Bagian 1. Pak, saya mau coba Pak, yang 1 bagian 1. Oke, silakan boleh di-share kalau mau di-share. Saya bacain ya Pak. Jadi V sama dengan untuk mencari A-nya itu saya pakai V sama dengan akar 2 kali Y kali H sama dengan akar 2 kali 10 kali 5 sama dengan akar 100 sama dengan 10. Jadi T-nya itu terus X sama dengan 2 akar H kecil dalam kurung kecil sama dengan 2 dalam kurung 5 dalam kurung sama dengan 2 akar 5 dalam kurung 7 kurang 5 sama dengan 2 akar 5 kali 2 sama dengan 2 akar 10. Untuk A-nya itu T sama dengan X per V. Jadi T-nya itu sama dengan 2 akar 10 per 10. Untuk yang B-nya itu X-nya itu 2 akar 10. Boleh di-share nggak? Elizabeth, halo. Boleh di-share screen? Kayak gini kelihatan nggak Pak? Tadi. Bisa share screen nggak? Enggak Pak. Nggak bisa? Kalau saya kamera bisa nggak Pak? Bisa lihat nggak? Coba dekatkan coba. Ya, teman-teman bisa lihat nggak? Halo? Bisa lihat nggak? Ayo anak-anak. Lilin, bisa lihat nggak Lilin? Oke lah. Coba diulang sekali lagi, jangan cepet-cepet ya. Jangan cepet-cepet. Piano itu pegang kepala terus pusing kalau kamu cepet-cepet. Diulang pelan-pelan ya. Kamu yang diketahui dulu, ditanya, kemudian persamaan begitu, ya. Jadi, Nomor yang pertama. Yuk. Yang pertama itu H besarnya kan 7 meter. H kecilnya jadi saya kurang 7 dikurang 2 jadi 5 meter. H berapa jadi, itu? H berapa? Hah? H berapa? H kecilnya itu H jadi kecil H berapa? Ya, kan itu ada H2, ada H1. Ya kan? H berapa yang kamu kurangkan? Halo, 7 Elizabeth. 7 dikurang 2. Silakan. H1-nya berarti 7 kurang 2, ya kan? 5. H2-nya 2. Lanjut. Yang ditanyakan tadi T dan apa tadi? Ketiga ya? Waktu, kemudian jarak. Oke, dan X. Oke. Jadi, yuk sekarang yang T dulu. Yang T dulu itu saya pakai V sama dengan akar 2 kali G kali H. H kecil sama dengan akar 2 kali 10 kali 5. Sama dengan akar 100 sama dengan 10. Terus X-nya itu sama dengan 2 akar H kecil dalam kurung H besar kurang H kecil. Sama dengan 2 akar 5 dalam kurung 7 kurang 5. Sama dengan 2 akar 5 dalam kurung 2. Jadi sama dengan 2 akar 10. T sama dengan X per V. T sama dengan 2 akar 10 per 10. Untuk yang B-nya itu X sama dengan 2 akar H kecil dalam kurung H besar kurang H kecil sama dengan 2 dalam kurung 5 dalam kurung 7 kurang 5. Jadi sama dengan 2 akar 5 kali 2 jadi 2 akar 10.
Oke. Saya mau tanya ini ke Rivaldo, benar atau salah, Do? Yang disampaikan Elizabeth. Kalau Pak, kalau misalnya Ya. X-nya, saya kan pakai rumus 2 kali akar H1 kali H2. Iya. Itu dapat 2 akar 10 juga. Oke. Tapi kalau yang T-nya saya juga belum, Pak. Masih rada Oh, bingung. belum. Tadi T-nya dapat berapa tadi, Elizabeth? Elizabeth. Kan T sama dengan X per Pi. Jadi T sama dengan 2 akar 10 per 10. T itu sama dengan akar 2H2 per G. Halo? Elizabeth? Halo? Iya, Pak. Ya. T-nya tadi sama dengan akar 2H2 per G. Oke. Sehingga kamu nanti bisa menghitung, ya menghitung tadi V-nya sudah dihitung hasilnya 10, kemudian dikali T-nya tadi, ya kan? Lalu menghitung X. X-nya kalau kita menggunakan 2 akar 2 kali 5, ya kan? Tadi 10 berarti hasilnya 2 akar 10. Sudah betul di situ. Hanya T-nya di sini yang harus kamu cari dulu tadi. T sama dengan akar 2H2 per G. Hanya hati-hati ya, jangan terbalik. H besar, H2, dan H1. Yang kita pakai untuk T itu adalah H2. Kalau mencari V itu berarti H1. Ya, di atas yang di atas. Oke. Baik, itu untuk penjelasannya. Nomor 1 berarti bisa dihitung ya. Kemudian yang bagian kedua, ini hampir sama. Nomor bagian 3 juga hampir sama. Silakan yang mau lanjut. Setelah Elizabeth, Theodora. Lagi? Coba. Persilahkan. Silakan. Kalau ada. Kalau ada dipersilahkan. Silakan yang mau kerjakan nomor berapa? Pak, saya coba yang 1 bagian 2 ya, Pak. Febrindo. Oke, Febrindo. Febrindo Esa. Boleh di-share kan? Nggak apa-apa. Iya, Pak, tapi hostnya disable participant screen sharing ini, Pak. Bumi, halo Bumi. Ada di tempat? Ada, Pak. Ada. Ya, saya bukakan share screen-nya, Bu. Febrindo siap ya? Sampaikan silakan. Sudah, Pak Heru. Oke, silakan. Jadi yang diketahui H-nya 200 cm atau 2 meter. Lalu H2-nya 20 cm sama dengan 0,2 meter. Lalu dicari langsung H1-nya sama dengan H dikurang H2. 2 meter dikurang 0,2 sama dengan 1,8 meter. Lalu pertanyaan A-nya ditanya waktu atau T. Persamaan rumusnya akar 2 dikali H2 dibagi G. Atau gravitasi. Lalu akar disubstitusi 2 dikali H2-nya 0,2 dibagi gravitasinya 10. Sama dengan 0,4 dibagi 10
sama dengan akar 0,04 sama dengan 0,2 detik. Lalu Ya. untuk yang B-nya dicari X atau jarak air mendatar sama dengan persamaannya 2 akar H1 dikali H2. Langsung Oke. disubstitusikan 2 akar 1,8 dikali 0,2 sama dengan 2 dikali 0,6 atau akar 36 sama dengan 1,2 meter. 1,2 meter. Yang lain bagaimana? Ada yang beda? Silakan kalau ada boleh dikomentari. Oh. Tidak ada? Ini mana, Mas? Hobi sih, aku sayang gigi aja. Bu Umi di mute, Bu Umi. Maaf, ya. Oke, adakah yang mau komentar dari penyelesaian Febrindo? Halo? Tidak ada? Oke. Kalau yang hitung-hitungan, coba dicek kembali sudah sesuai belum ya. Oke. Tadi ada T, ada V. Nanti kalau misalnya mau menghitung V-nya, ya Febrindo ya, berarti kamu bisa menghitung di situ berapa tadi? Yang H1 ya, 1,8 itu kali 10 kali 2, itu semua di akar. Nanti tidak hanya sampai di T dan X, tetapi bisa dihitung berapa kelajuannya. Oke, cukup. Terima kasih. Terima kasih, Febrindo. Ada lagi? Masih ada nomor yang ketiga dan yang nomor 2. Satu bagian 3. Josephine tanya apa ya, Josephine ya? Kalau T itu yang dipakai adalah H2 ya, H2. H2 ya. Sedangkan untuk V itu H1. H1. Oke. Jadi H total itu penjumlahan dari H1 ditambah H2. Oke, yang total ya. Baik, masih adakah yang lain? Silakan. Siapa? Prasetyo mau nyoba? Tunjuk tangan. Prasetyo. David bagaimana, David? Bisa dipahami? David Jeremia. Tania bisa mencoba? Lanjut. Nomor berapa? 3 dan 2? Masih bingung, Pak. Masih bingung. Iya. Oke. Tadi soalnya saya hampir salah hitung. Oh, salah hitung. Oke, baik. Siapa lagi? Silahkan. Silahkan. Vanessa, boleh coba, Vanessa? Nomor berapa? Silakan, Vanessa. Halo? Vanessa Wong. Vanessa bagaimana, Vanessa? Oke, sepertinya ini waktu kita juga sudah limit. Berakhir.
Bapak ya. Ini masih ada nomor berapa tadi? 1 bagian 3 dan nomor 2. Silakan dilanjutkan di rumah. Kemudian pelajari selanjutnya itu tentang hukum Bernoulli ya. Hukum Bernoulli dan aplikasinya. Oke, itu materi terakhir dari fluida dinamis. Fluida statis dinamis kita selesaikan sampai hukum Bernoulli. Dari praktikumnya tadi kerjakan ya, kemudian ya nikmati saja, semuanya harus dinikmati ya, supaya nanti hasilnya baik. Itu saja, saya kembalikan ke Bu Anas atau Bu Umi. Terima kasih.